Halo Sevita Masya Trainer, kamu kaya raya. Setiap manusia memiliki rasa takut. Itu hal yang manusiawi, hal yang wajar. Tapi tidak berarti kita perlu larut dalam ketakutan kita. Ketika kita mulai memahami, menyadari, baru kita dapat mulai memeluk dan menerima keadaan diri kita yang sedang mengalami rasa takut dan mengurangi cengkraman rasa takut dalam diri kita. Rasa takut itu bukan untuk ditakuti, jadi takut karena punya rasa takut, atau kita kesal karena punya rasa takut. Ayo kita bahas bareng-bareng tentang rasa takut. Sebelumnya, perkenalkan saya Vita Mindset Trainer. Baru 12 tahun saya membantu klien-klien saya melalui bimbingan online untuk personal growth, di mana kita akan belajar sama-sama untuk memperbaiki dan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki value. Setiap manusia memiliki insting bertahan hidup. Tapi mode bertahan hidup ini bisa menghasilkan pola-pola destruktif dalam diri kita berupa rasa takut, rasa tidak aman, kecemasan, dan lain-lain. Kalau seekor rusa ketakutan, ia akan lari ke dalam hutan. Manusia juga sama seperti itu, tapi kita tidak lari ke dalam hutan, kita lari ke dalam diri kita yang lebih dalam. Atau melarikan diri ke dalam atau bersembunyi. Sebenarnya ketika kita merasa takut, kita lagi menutup pusat-pusat energi, menutup cakra, menutup jantung kita. Akibatnya aura kita menjadi gelap. Dan pintu rezeki juga tertutup. Kita memasang perisai pelindung psikologis. Melindungi diri kita agar tidak terlalu sensitif atau reseptif terhadap berbagai energi yang masuk dan memancing rasa takutnya kita. Kita jadi sensian, istilahnya seperti itu. Karena ada bagian diri kita yang kita lindungi, yaitu rasa takut kita. Apa yang kita lindungi? Kita melindungi cangkang ego diri kita. Konsep diri yang kita bangun, yang kita build. Akibatnya mengganggu kesehatan mental kita. Rasa takut membuat kita menjadi pribadi yang tidak utuh. Karena ada bagian diri kita yang kita lindungi. Bagian dari diri kita yang perlu kita lindungi mengalami ketidakseimbangan energi. Akan ada energi yang tersumbat di bagian tubuh kita. Akibatnya kita menjadi sangat sensitif dan bereaksi berlebihan untuk hal sepele. Kalau kita punya rasa takut, itu manusiawi, tapi ada kadarnya juga. Kalau berlebihan, ya tidak sehat untuk jiwa raga kita. Karena rasa takut mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Kita jadi stres, tubuh kita menjadi stres, dan timbullah penyakit di fisik kita. Tapi tenang aja, saya akan membantu teman-teman dengan sharing saya mengatasi perasaan takut dalam diri saya. Rasa takut itu hanya soal kebiasaan. Kebiasaan otak kiri dan otak kanan yang sama-sama terbiasa berpikir tentang rasa takutnya kita. Karena sudah terbiasa berpikir bahwa kita punya satu ketakutan, kita jadi sering mikirin itu. Jadi kita menganggap ketakutannya kita sebagai suatu hal yang wajar dan suatu kebenaran. Muncul keyakinan baru karena kita sering memikirkan hal yang kita takuti tersebut. Disitulah letak permasalahannya, karena kita sering memikirkannya dan mulai meyakini kalau kita memiliki rasa takut terhadap sesuatu tersebut. Solusinya, kita tinggal melatih diri kita untuk memikirkan sebaliknya. Ada 4 hal yang biasanya saya lakukan. Yang pertama, saya ingat tentang laut. Bayangkan kita berdiri di depan pantai, lalu melihat ombak yang bergulir di depan kita. Kebayang ya? Ombak kan silih berganti, di sana, di sini. Ombak-ombak ini adalah riak dari pikiran dan perasaan kita. Laut yang tenang adalah energi murni yang menimbulkan ombak atau pikiran dan perasaan kita. Kita adalah orang yang sedang menyadari, mengamati ombak-ombak tersebut. Kita bukan ombak, kita adalah sang pengamat, sang kesadaran yang menyadari adanya naik turun pikiran dan perasaan atau ombak-ombak tadi.
Nah, ini kan kabar baik bahwa kita bukanlah pikiran dan perasaan kita, tapi kita hanya yang sedang menyaksikan, menjadi saksi, ya, kesadaran yang mengamati pikiran dan perasaannya kita. Di situ kita sedang menjauh dari pikiran dan perasaan kita, tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang besar karena kita mengambil jarak. Jadi ketika muncul pikiran negatif atau rasa takut dalam diri saya ingat analogi tentang laut ini. Oh, ini cuma pikiran yang lalu lalang, ini cuma ombak aja, nanti juga akan berlalu. Jadi saya tidak menganggap serius ombak-ombak tadi. Jadi tahap yang pertama adalah meningkatkan kesadaran kita ketika rasa takut, cemas, kecewa, marah, segala macam perasaan itu timbul, anggap itu sebagai riak dari ombak yang kita perhatikan. Dan tidak perlu larut dalam ombak tersebut. Artinya tidak perlu khawatir berlebihan atau mengikuti pikiran-pikiran negatifnya kita. Hanya mengamati tanpa menilai. Cara yang kedua, di saat itu terjadi, saya mengatakan dalam diri saya, rileks dan lepaskan. Perlahan-lahan mulai melatih diri kita untuk melepaskan rasa takut tersebut, melepaskan semua energi yang terasa tidak nyaman di hati kita. Bilang aja dalam hati, rileks dan lepaskan. Rileks dan lepaskan. Jadi kita mulai menumbuhkan satu kebiasaan baru, yaitu rileks dan melepaskan. Cara yang ketiga, kita perlu melatih dunia keheningan, membangun keheningan dalam diri kita. Ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Ketika kita lagi berisik gitu pikirannya, coba tutup mata, lalu perhatikan nafas yang keluar masuk. Dengan lembut, kita fokus ke pernapasan kita. Kalau bisa beberapa menit itu akan sangat bagus, akan lebih berefek lagi. Kalau kita lagi di kantor misalnya, coba masuk ke toilet lalu hening aja dulu. Sambil tutup mata, memperhatikan nafas, kita bilang rileks dan lepaskan. Melepaskan ombak ini, perhatikan saja riak-riak ombak kita tersebut. Nanti pas udah di rumah, bisa lebih lama lagi, 5 atau 10 menit, bahkan lebih. Nah, itu akan sangat ngefek untuk membersihkan jiwa raga kita, membersihkan sumbatan-sumbatan energi di cakra-cakra dan sel tubuh kita, dan meningkatkan kesehatan jiwa raga kita. Keheningan itu suatu kekuatan. Kalau kita rajin melatih keheningan dalam diri kita akan terhubung dengan energi ilahi dan jadi membuka pintu rezekinya kita. Jadi sudah ada 3 cara ya. Kesadaran tentang laut dan ombak kita, lalu teknik rileks dan melepaskan, lalu teknik hening, memperhatikan nafas yang keluar masuk, dan yang keempat, teknik bernyanyi dalam hati. Kamu bisa cari satu lagu yang kamu banget, yang cepat meningkatkan vibrasi kamu. Kalau saya pakai lagu yang seperti ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Jadi kalau mau pilih satu lagu rohani yang membuat kamu cepat yakinnya, cepat beralihnya, ini kan lagi melatih kebiasaan otak kiri ya. Nah, jadi kita perlu sering melakukan apa yang membuat kita tersugesti dengan kalimat atau nyanyian yang baru. Atau nyanyian yang emang kita suka. Selamat bersahabat dengan rasa takut kita, selamat mengatasinya, semua akan baik-baik saja. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!